Shalom, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Kembali kita akan bersama-sama mengikuti kapel virtual pada pagi hari ini. Mari kita sebagai keluarga di dalam Tuhan memiliki hidup yang Tuhan kehendaki dan namanya senantiasa dimuliakan. Untuk itu mari kita bersama-sama saling menguatkan di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kapel virtual pagi hari ini kepada Engkau. Kiranya kami boleh terberkati dengan setiap pujian penyembahan yang boleh kami lakukan, dan kami boleh terberkati dengan firman Tuhan yang kami naikkan, dan kami boleh terberkati melalui setiap informasi yang boleh kami dengarkan. Biarlah melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kami boleh semakin menjadi berkat. Kami percayakan kapel virtual ini dari awal sampai akhir ke tangan kuasa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kau sertai jalan
hanya. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, di kesempatan ini Tuhan kami kembali bersatu hati datang di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk diberkati melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan beri kami pengertian, pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Kami mohon biarlah pimpinan Tuhan saja yang ada atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di tengah pandemi saat ini, semua lapisan masyarakat bahkan negara merasakan dampaknya. Kesulitan di berbagai sektor, baik itu sektor ekonomi, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Terlebih di sektor kesehatan. Rumah sakit sebagai garda depan pun ikut terdampak. Kita harus bersatu untuk menghadapi problem ini. Renungan kita hari ini, saya kasih judul, Bersama Mencapai Satu Tujuan. Semua orang mempunyai kemampuan, keahlian, dan setiap kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Misal, si A bisa bidang A, si B bisa bidang B, walau terkadang si A bisa bidang A dan B. Seperti di rumah sakit kita ini, ada bagian masing-masing. Ada bagian driver, perawat, security, dan lainnya. Semuanya itu punya peran dan fungsi masing-masing. Dan semuanya itu berkaitan. Dan semuanya itu saling melengkapi. Perawat memberi asuhan keperawatan, security, menjaga keamanan dan ketertiban. Juga bagian yang lainnya. Semuanya memiliki peran yang sangat penting. Tidak ada yang remeh, yang rendah. Semuanya penting. Semua memberi sumbangsih, masing-masing untuk satu tujuan yang sama. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita hari ini diambil dari Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seseorang di sisi yang satu, seseorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kalau kita melihat di ayat yang ke-9, Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Di dalam peperangan ini, bangsa Israel melawan Amalek. Di dalam berperang pasti dibutuhkan yang namanya strategi. Strategi cukuplah penting gitu ya, bahkan sangat-sangat penting. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada yang lebih penting lagi selain dari strategi ini, yaitu penyertaan Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam strategi ini, di dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, kita juga bisa melihat bahwa bangsa Israel memiliki satu tujuan yang sama, yaitu kemenangan. Mereka bersatu hati, mereka bersama-sama.
Dan di ayat 11-13 kita bisa melihat bagaimana mereka bekerja sama dengan begitu baiknya. Mereka saling menopang, mereka bekerja sama. Kalau kita bisa bayangkan, tentu tidak hanya Musa, Harun, dan Hur, tetapi masih ada beberapa bagian yang lain. Misalnya ada bagian konsumsi yang menyiapkan, ada bagian persenjataan, ada bagian yang lainnya. Semuanya itu dibutuhkan dalam satu kesatuan di dalam mereka berperang. Bapak Ibu, saat ini pun kita sedang menghadapi peperangan. Namun peperangan yang kita hadapi saat ini adalah pandemi. Kita juga bisa belajar dari bangsa Israel ini, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di dalam peperangan kita ini. Ada langkah-langkah yang bisa kita ambil di dalam pembelajaran kita hari ini. Bekerja sama. Kita bisa lihat tadi ya, bekerja sama. Bekerja sama tidak hanya pada satu bagian kita sendiri, tetapi antar bagian yang ada. Terlebih Rumah Sakit Baptis Batu ini satu tim. Bekerja untuk Tuhan, bekerja dalam Tuhan. Dalam tim ada bagian yang jadi Musa, bagian yang jadi Harun, bagian lain yang jadi Hur. Di dalam kerjasama ini dibutuhkan kerendahan hati. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain, bagaimana kita bisa menghargai, menghormati pendapat orang lain. Tidak mencari kesalahan orang lain, tidak mencari kesenangan sendiri, tidak mencari keuntungan, tetapi saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Selain dibutuhkan kerendahan hati, juga kita harus memiliki kesehatian, sepikir, setujuan. Jadi ada goal yang sama yang hendak dicapai. Bersehati, sepikir, setujuan itu sangatlah penting supaya kerjasama itu benar-benar terarah, ada tujuan, ada goal yang akan dicapai. Bagaimana ketika ada problem atau masalah di tengah-tengahnya? Mari kita sama-sama berjuang bersama untuk menyelesaikannya. Bukannya justru saling mencari kesalahan. Tetapi mari kita berjuang bersama-sama bagaimana bisa keluar dari masalah itu. Ketika ada seseorang atau bagian lain yang sedang mengalami problem, bukannya kita ambil keuntungan, menjegal, menjatuhkan, tetapi mari kita bersama-sama mendukung. Seperti di dalam Roma 15 ayatnya yang pertama, Roma 15 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Sekali lagi, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Wajib di sini dikatakan dalam firman Tuhan. Mari kita praktekkan, mari kita lakukan untuk kita saling memperhatikan, saling mendukung, saling menopang di dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada di rumah sakit ini. Langkah yang tidak kalah pentingnya yaitu meminta pertolongan Tuhan. Seringkali respon seseorang ketika menghadapi kesulitan ataupun permasalahan spontan membuat rancangan-rancangan, berusaha mengatasi masalah dengan pengertian sendiri, bahkan dengan kekuatan sendiri. Hal itu justru bisa memperparah keadaan. Lalu, langkah apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menghadapi suatu problem? Langkah yang tepat, langkah yang benar adalah yang pertama, menghampiri Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, libatkan Tuhan
di dalam kita membuat perencanaan, di dalam kita membuat apa yang akan dituju, sertakan Tuhan di dalamnya dan ikuti pimpinan Tuhan. Percayalah, pasti kita akan mencapai jalan keluar yang terbaik. Kita tahu, kita semua sadar bahwa hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Kita bersyukur, kita memiliki Tuhan yang bukan Tuhan penonton, tetapi Tuhan penolong. Jadi mari kita tetap berserah, bersandar hanya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita satu tim dalam keluarga besar Rumah Sakit Baptis Batu. Mari bersatu padu, bergandengan tangan, mensukseskan visi misi Rumah Sakit Baptis Batu ini yang menjadi tujuan utama kita bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan untuk kami boleh memiliki kerendahan hati, untuk kami mau saling mendukung, menopang bagi yang lemah. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan yang dari Engkau Tuhan, untuk kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa menghargai orang lain, yang bisa bekerja sama dengan orang lain Tuhan. Dan saat ini kami juga bersatu hati atas Rumah Sakit Baptis ini Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberkati, Tuhan pimpin Rumah Sakit Baptis Batu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga melalui kehidupan itu kami mau hidup kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan untuk kami boleh menaikkan syafaat kami kepada Engkau. Kami rindu berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, supaya semuanya dalam pimpinan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Dan kami rindu biarlah terjadi stabilitas politik, perekonomian, keamanan, dan juga bidang-bidang yang lainnya. Kami rindu Tuhan, biarlah Indonesia semakin dipulihkan dari pandemi ini. Dan kami percayakan untuk vaksin yang sedianya akan dibagikan, biarlah Tuhan juga menolong, Tuhan juga memampukan, hingga semuanya itu boleh menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk pelayanan umat baptis di Indonesia. Tuhan juga menolong, Tuhan juga memampukan. Kami percayakan Yayasan Baptis Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, dengan semua rumah sakit, dengan semua klinik yang ada di dalamnya. Kiranya pemeliharaan dan campur tangan Tuhan terus terjadi. Secara khusus kami percayakan kepada Tuhan untuk Rumah Sakit Baptis Batu. Kiranya Tuhan terus menolong, campur tangan, dan memberkati dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini, sehingga kami boleh saling menguatkan, saling menopang, saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami rindu apa yang menjadi kebutuhan pelayanan, berkenan Tuhan menyediakan, dan berkenan Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Kami percayakan pasien, keluarga pasien yang ada, berkenan Tuhan menjamah, dan berkenan Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk kota di mana kami saat ini berada, kota wisata Batu, desa di mana rumah sakit ini berada, desa Telekung. Kami percayakan kesejahteraannya kepada Tuhan, dan kami percayakan kepada Engkau supaya semuanya aman di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi syafaat kami, inilah yang menjadi harapan kami. Kami percayakan semuanya
hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hai Sobat Baptis, berjumpa lagi dengan saya Dr. Oi. Saat ini saya sedang menikmati kopi saya. Ini kopi hitam. Saya punya kebiasaan di siang hari, di jeda istirahat saya minum kopi hitam untuk meningkatkan energi dan konsentrasi. Tapi apa manfaat kopi hitam bagi kita, terutama bagi kesehatan? Ternyata banyak sekali manfaatnya. Siang ini saya akan menjelaskan beberapa hal manfaat tersebut. Saya taruh dulu kopinya. Manfaat kopi hitam antara lain adalah bisa sebagai antioksidan dalam tubuh kita. Antioksidan itu adalah suatu zat yang dapat menangkap racun-racun alias radikal bebas yang diproduksi oleh berbagai polutan di dalam sekitar kita atau sekitar kita ini. Kemudian radikal bebas itu juga bisa diproduksi oleh kuman-kuman yang di sekitar kita, termasuk diantaranya adalah COVID-19. Karena itu kita perlu antioksidan. Manfaat lain dari kopi hitam adalah mencegah kanker. Banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa kopi hitam ini bisa mencegah timbulnya kanker pada tubuh manusia. Antara lain kanker payudara, kanker prostat, dan kanker-kanker lainnya. Manfaat berikutnya dari kopi hitam adalah meningkatkan konsentrasi. Ini sudah sangat terkenal sekali manfaat ini. Dengan kopi hitam, maka kita menjadi lebih semangat, lebih berkonsentrasi dalam pekerjaan-pekerjaan kita dan apa yang sedang kita kerjakan. Ya. Manfaat berikutnya adalah menurunkan depresi. Tadi saya sampaikan bahwa kopi ternyata meningkatkan semangat bagi kita. Ada meningkatkan efek dopamin bagi tubuh kita sehingga kita menjadi semangat di dalam mengerjakan sesuatu atau dalam menghadapi hidup ini. Menurunkan kemurungan kita, depresi itu, dan kita menjadi lebih senang lagi, lebih bersemangat lagi. Kemudian menimbulkan energi. Tadi saya sampaikan sudah dirasakan banyak orang yang minum kopi menjadi lebih berenergi. Berikutnya adalah membantu diet. Karena dengan demikian, dengan energi itu tidak terasa lapar. Menekan rasa lapar dari diri kita ketika kita melaksanakan diet kita. Sehingga diet kita menjadi lebih berhasil sambil minum kopi. Kemudian manfaat yang lain yang tidak kalah luar biasanya, ternyata banyak penelitian yang mengatakan bahwa kopi pahit itu atau kopi hitam menurunkan risiko dari penyakit jantung. Ada banyak penelitian dibandingkan antara peminum kopi dan non peminum kopi, ternyata risiko penyakit jantungnya justru lebih rendah pada penikmat kopi atau peminum kopi. Nah, itu Sobat Baptis, manfaat dari kopi hitam. Masih banyak lainnya, tetapi syaratnya kopi hitam jangan diminum bersamaan atau dicampur dengan gula, susu, atau diminum bersama sambil makan roti atau kue-kue yang manis, cookies. Karena ketiga hal ini akan merusak manfaat dari kopi hitam dan juga merusak dari rasa kopi hitam itu sendiri. Bagi penikmat kopi sejati tentunya tidak rela kalau rasa kopinya yang akan dinikmati itu dirusak oleh ketiga hal ini, karena kopi hitam itu sangat nikmat. Pahitnya dari kopi hitam ini menyebabkan hidup menjadi terasa lebih manis, ya. Tetapi gula yang manis itu menyebabkan hidup ini jadi lebih pahit. Karena apa? Banyak penelitian, terutama di Amerika, gula sudah dinyatakan sebagai neotoksin atau racun baru. Karena gula bisa menimbulkan berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita, antara lain obesitas, kencing manis, darah tinggi, kanker, dan penyakit-penyakit metabolik lainnya. Jadi Sobat Baptis, jangan campur kopi Anda dengan gula atau campuran-campuran yang lain. Biarlah kopi itu murni rasanya, karena itu menyehatkan bagi kita. Demikian Sobat Baptis, tips sehat kali ini. Saya lanjutkan dengan kopi dulu ya. Nikmat sekali.
Sampai jumpa. Tuhan, kita sudah mengikuti kapel virtual pada pagi hari ini. Kiranya semuanya menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita sambut bulan yang baru ini dengan penuh optimisme, karena kita tidak sendirian. Kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Dan selayaknya sebuah keluarga, mari kita saling menopang, saling menguatkan. Kita sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan, dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Selamat melayani Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.